sidang pemalsuan konflik merek merek sarung di Pengadilan Sarung Negeri Kota berlanjut di Pekalongan, Pengadilan Negeri Kota Pekalongan. Dalam sidang dengan agenda pemeriksaan dari Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nuris Kamalati Humaira, NIM 11224067 dari Prodi Administrasi Bisnis, mata kuliah Hukum Bisnis kelas R. Pada video ini saya akan membahas studi kasus sengketa merek Gajah Duduk yang merupakan salah satu kasus penting dalam dunia hukum bisnis di Indonesia. Nah, kasus ini memberikan pelajaran besar tentang bagaimana perlindungan merek sangat penting bagi keberlangsungan sebuah bisnis, terutama dalam era persaingan pasar yang semakin ketat. Tujuan pembahasan ini untuk memahami bagaimana sengketa merek bisa terjadi dan bagaimana aspek hukumnya serta dampaknya terhadap bisnis. Nah, kasus sengketa merek Gajah Duduk berawal dari penggunaan nama merek yang dianggap mirip atau memiliki potensi membingungkan konsumen di pasar. Nah, dalam kasus ini terdapat dua pihak, yaitu pemilik merek yang lebih dahulu menggunakan atau mendaftarkan merek Gajah Duduk dan pihak lain yang kemudian menggunakan nama atau identitas yang dianggap memiliki kemiripan. Perkara ini kemudian berkembang menjadi sengketa hukum karena berkaitan dengan hak eksklusif atas merek dagang yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI. Untuk analisis hukumnya, yang pertama, secara hukum kasus ini berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Objek sengketanya adalah nama merek dagang, yaitu Gajah Duduk, yang digunakan dalam kegiatan bisnis. Dalam hukum merek di Indonesia, prinsip yang digunakan adalah first to file. Artinya, pihak pertama yang mendaftarkan merek secara sah akan mendapatkan perlindungan hukum. Sengketa ini bisa terjadi karena adanya yang pertama ada kemiripan nama atau identitas merek. Untuk yang kedua, ada persaingan usaha yang ketat. Dan yang ketiga, ada kurangnya pengecekan merek sebelum pendaftaran. Akibat hukum dari sengketa ini dapat berupa yang pertama pembatalan merek, yang kedua larangan penggunaan merek, yang ketiga ganti rugi kepada pihak yang dirugikan, yang terakhir yaitu perintah pengadilan untuk menghentikan penggunaan merek. Kemudian ada analisis bisnisnya. Dari sisi bisnis, sengketa merek seperti ini dapat memberikan dampak yang sangat besar. Yang pertama, dari sisi reputasi perusahaan. Sengketa hukum dapat menurunkan citra brand di mata konsumen karena dianggap tidak profesional atau bermasalah secara legal. Yang kedua, dari sisi kepercayaan konsumen. Konsumen bisa bingung membedakan asli dan tiruan, sehingga loyalitas terhadap brand dapat menurun. Untuk yang ketiga, dari sisi keberlangsungan usaha. Perusahaan bisa mengalami kerugian finansial akibat biaya hukum, penarikan produk, atau bahkan larangan penggunaan merek. Untuk yang keempat, dari sisi brand value. Nilai merek bisa turun drastis karena kehilangan identitas yang kuat di pasar. Nah, untuk pembelajarannya yaitu dari kasus ini ada beberapa pelajaran penting bagi pelaku usaha. Yang pertama, sebelum menggunakan merek, pelaku usaha harus melakukan mengecek terlebih dahulu di database resmi DJKI. Untuk yang kedua, merek harus segera didaftarkan secara legal agar mendapatkan perlindungan hukum. Yang ketiga, yaitu pelaku usaha perlu memahami bahwa merek bukan hanya nama, tetapi aset bisnis yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Untuk yang keempat, penting untuk membangun strategi branding yang unik agar tidak mudah disengketakan. Kesimpulannya, sengketa merek Gajah Duduk menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap merek sangat penting dalam di dunia bisnis. Kesalahan dalam penggunaan atau pendaftaran merek dapat berdampak besar terhadap perusahaan, baik sisi hukum ataupun sisi bisnis. Oleh karena itu, pelaku usaha harus lebih berhati-hati dalam memastikan seluruh aspek legalitas terpenuhi dan sebelum masuk ke pasar. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.